Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Aceh. Di video kali ini saya mau membuat 3 resep isian snack box yang lembut, lumer, dan super enak. Apa aja resepnya? Yuk tonton videonya sampai habis. Untuk langkah pertama, di sini saya siapkan 500 gram kentang yang sudah dikupas dan dipotong dan sudah dicuci bersih. Siapkan panci, rebus kentang sampai empuk. Setelah dirasa kentang empuk, angkat dan tiriskan. Setelah kita buang airnya, kemudian kentang kita haluskan, boleh di blender. Di sini saya haluskan seperti ini saja ya. Tumbuk sampai kentangnya benar-benar halus, lalu sisihkan. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur, setengah sendok teh vanila, dan 250 gram gula pasir. Kemudian di mixer dengan speed rendah asal gulanya larut aja. Setelah gulanya larut, lalu masukkan kentang yang sudah dihaluskan, masukkan secara bertahap dan tetap sambil diaduk-aduk. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu, 500 ml santan, secara bergantian dan bertahap ya, lakukan sampai santan dan tepungnya habis. Setelah semua tercampur rata, yang terakhir masukkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan. Aduk kembali sampai benar-benar rata. Untuk hasil yang mulus dan halus, kemudian adonannya kita saring. Nah, untuk konsistensi adonannya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Lalu ambil sedikit adonan, tambahkan beberapa tetes pasta coklat. Ini untuk hiasan di atasnya nanti ya. Boleh juga diganti dengan kismis ya teman-teman.
Dan saatnya kita panggang. Siapkan teflon, di sini saya pakai teflon yang lubangnya 7. Olesi teflon dengan sedikit margarin. Tuang adonan 3/4 bagian aja. Lalu tambahkan sedikit adonan warna coklat. Hias dengan tusuk gigi seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Oh ya teman-teman, ini saya menggunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian tutup panggangan selama kurang lebih 15 menitan. Setelah 15 menit kue lumpur terlihat mengembang, tapi ini belum matang ya. Permukaan kuenya masih basah. Lanjut ini kita panggang dengan posisi tutupnya dibuka. Panggang lagi kira-kira 10 menit atau sampai matang. Kalau permukaan atas kue lumpur agak kering dan bagian bawah kue kecoklatan, dan ini dirasa sudah matang, lalu angkat dengan sutil mini dengan bantuan sendok. Ini dia tampilan kue lumpur kentang kita ya teman-teman. Perpaduan rasa gurih dan manisnya pas banget. Teksturnya lembut dan super enak. Ini cocok banget untuk ide jualan atau untuk isian snack box. Gimana teman-teman? Bisa coba membuatnya ya. Untuk langkah pertama, siapkan pan, masak 600 ml santan, dan 1 lembar daun pandan. Masak sambil terus diaduk-aduk. Masak sampai santannya mendidih, lalu angkat dan biarkan dingin. Sambil menunggu santannya dingin, sekarang saya siapkan cetakan. Saya pakai cetakan yang seperti ini. Lalu ini saya olesi dengan minyak tipis-tipis seperti ini, lalu sisihkan. Lanjut, kita bikin adonan kuenya. Siapkan wadah. Masukkan 150 gram tepung beras, 30 gram tepung tapioka, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, kemudian masukkan santan yang sudah dingin. Aduk-aduk sampai rata, setelah itu masukkan santan secara bertahap ya. Setelah adonan kuenya tercampur rata, lalu ini saya saring agar kuenya nanti halus. Kemudian masukkan adonan kue ke cetakan seperti ini. Kemudian ini siap saya kukus. Siapkan kukusan yang sudah panas, masukkan kue, kemudian kukus selama kurang lebih 20 menit. Oh iya, jangan lupa tutup kukusan bungkus dengan kain ya, agar tidak ada uap yang menetes. Setelah 20 menit ini kuenya sudah matang, lalu ini saya angkat dan saya biarkan hingga dingin. Karena kalau masih panas, tekstur kuenya masih terlalu lembek.
Setelah dingin, sekarang waktunya saya keluarkan kuenya. Ini saya pakai bantuan tusuk gigi, tusuk sedikit bagian pinggirnya. Nah, seperti ini ya, lakukan semuanya sampai selesai. Setelah itu beri topping abon sapi seperti ini. Kemudian beri hiasan daun seledri dan potongan cabai merah besar. Nah, jadi semakin menarik ya. Kalau untuk ide jualan bisa dikemas di mika seperti ini. Sekarang waktunya saya coba. Ini gurih, super lembut dan manisnya sedikit ya. Pokoknya enak banget. Dan ini dia tampilan kue talam abonnya, cantik dan menarik sekali ya kuenya. Dengan bahan dan cara yang sangat sederhana, kita bisa buat kue secantik ini. Ini cocok banget jadi suguhan saat ada acara keluarga. Untuk langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung terigu, 2 sendok makan gula pasir, seperempat sendok teh garam, dan vanili secukupnya. Kemudian aduk-aduk sebentar. Setelah itu masukkan 2 butir telur dan santan, kemudian aduk-aduk kembali sampai benar-benar rata. Masukkan santan secara bertahap ya teman-teman. Setelah dirasa rata, tambahkan pasta pandan dan 1 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan. Aduk-aduk kembali sampai benar-benar rata. Kemudian saring agar nanti hasil adonannya mulus dan halus. Kemudian panaskan cetakan, gunakan api sedang, jangan lupa beri alas seperti ini. Di sini saya pakai cetakan teflon ukuran 7 lubang. Olesi cetakan dengan sedikit margarin. Kemudian tuang adonan sampai penuh. Biarkan beberapa saat, kira-kira 5 menit aja. Kalau sudah terbentuk pinggirannya berkulit seperti ini, lalu ambil adonan basah di tengahnya dengan bantuan sendok, atau kalau mau lebih mudah bisa pakai seperti suntikan itu ya. Kemudian tutup sebentar dan biarkan adonan kulitnya matang. Kalau sudah matang seperti ini, kemudian angkat pelan-pelan dan sisihkan terlebih dahulu.
Ini dia teman-teman, satu resep menghasilkan 15 buah ya. Langkah selanjutnya buat adonan flanya. Larutkan 50 gram tepung maizena dengan sedikit santan. Aduk-aduk dan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan pan, masukkan 500 ml santan dengan kekentalan sedang, 100 gram gula pasir, dan vanili secukupnya, 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong, 1/4 sendok teh garam, lalu aduk-aduk sebentar. Lanjut, ini saya masak di atas kompor pakai api sedang aja ya teman-teman. Ini harus terus diaduk-aduk agar santainya tidak pecah. Kalau sudah hampir mendidih seperti ini, lalu saya masukkan larutan maizena tadi dan aduk-aduk cepat ya teman-teman agar tidak gosong. Kalau teksturnya sudah mengental seperti ini, kemudian saya tambahkan potongan nangka. Di sini saya pakai 4 buah nangka yang saya potong-potong kotak-kotak. Lalu aduk-aduk kembali. Kalau sudah meletup-letup seperti ini, kemudian ini saya angkat. Saya sisihkan terlebih dahulu daun pandannya. Selagi masih panas, kemudian flan nangkanya saya tuang di kuenya tadi. Di sini saya menuangnya sampai penuh. Kira-kira 2 sendok makan ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Setelah selesai semua, kemudian ini saya ratakan seperti ini. Lalu saya beri potongan daun pandan. Dan sebagai pemanis, saya tambahkan selai stroberi di atasnya. Ini dia teman-teman, kue lumpur lapindo flan nangkanya sudah jadi. Kalau untuk ide jualan, ini bisa dikemas di mika seperti ini. Sekarang waktunya saya coba. Ini lembut flannya gurih, manis, dan harum nangka berasa banget, serta kenyal dan lembut dari bagian kulit kuenya. Ini cocok banget untuk ide jualan atau suguhan saat kumpul-kumpul atau arisan. Gimana teman-teman? Mudah sekali ya cara pembuatannya. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba, happy cooking, dan wassalam.